Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Shalom Ibu. Shalom, salam semua kekasih-kekasih Tuhan, di mana saja berada. Bu mau bertanya Bu, Ya. jika ada orang Kristen ya Bu meninggal karena sakit, apakah setelah meninggal dia masih tetap sakit Bu? Ini dia yang perlu kita ketahui ya. Sebetulnya kalau anak Allah atau orang Kristen itu sakit, selama sakit didoakan dengan iman, dengan segenap hati ya, dengan urapan kuasa Roh Kudus bisa mengalami kesembuhan secara mujizat ataupun bertahap. Kan kesembuhan ada yang bertahap, ada yang mujizat gitu. Semua tergantung dari iman kita, iman yang sakit atau keluarganya, dan urapan yang dalam diri kita. Dan yang ketiga, kehendak Tuhan ada yang lain nggak selain itu, atau memang udah selesai waktunya, udah selesai masa hidupnya. Nah, kalau kita mendoakan bisa terjadi seperti itu. Tapi seandainya pun ketika kemudian meninggal secara fisik kelihatannya masih sakit, tapi ingat ketika ada di dunia ini ada yang mendoakan secara kontinu dan konsisten ya, dengan mengandalkan urapan, dengan hati yang tulus, dengan iman, dengan kasih. Itu tidak pernah sia-sia. Ketika didoakan sembuh dalam nama Yesus, sembuh, hatinya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, semangatnya ada, tubuhnya sehat, segar, kuat, padahal secara alam materi kenyataannya dia masih terbaring, mungkin terbaring lemah di atas ranjangnya. Tapi ketika terus ada yang mendoakan seperti itu, dan dia pada akhirnya sudah harus meninggal karena sudah selesai waktunya, kemudian meninggal, doa itu terjadi di alam roh. Orang itu ternyata mengalami seperti apa yang kita katakan dalam doa, sembuh secara fisik, sembuh secara jiwa, sembuh. Tidak ada ikatan, karena kita mengatakan dalam nama Yesus tidak ada ikatan yang menghambat dia. Dalam nama Yesus, entah ikatan masa lalunya karena dulu pernah ke orang-orang pintar, peramal, atau hal-hal yang lain yang mengikat dia. Nah, ketika kita lepaskan di dunia, terlepas di alam roh. Kecuali kalau di dunia sakit, sesekali kita doakan, itu pun juga ya kalau ada waktu lah. Atau barangkali malah tidak ada yang mendoakan karena mungkin keluarganya ya udahlah, udah sakit ya, terus doanya gimana, atau aduh saya nggak punya waktu, atau ada kemalasan. Ada juga loh orang keseng kayak gitu, keluarganya udah sakit, antepkan wilah cek orang Sunda teh. Biarin aja lah ya, kalau udah saatnya meninggal ya udahlah, meninggal. Adalah hal yang begitu. Nah ya, dia sakit dalam kondisi fisik, sana sakit ya di sana tetap sakit. Juga ya kalau yang sakit hatinya, kan ada orang yang sakit karena ada sakit hati sehingga dendam. Ketika kita kemudian mengajak pasien ini untuk mengampuni, kita sampaikan firman, mungkin dia coba melihat saja ke kita karena sudah tidak bisa apa-apa. Tapi di dunia ini kita melepaskan, mengajar firman, kita mendoakan apa yang kita lepaskan melalui doa, melalui kata-kata, melalui pelayanan kita. Misalkan suruh mengampuni, dan kemudian kita berdoa, kasih Yesus menyembuhkan hatimu sekarang. Kita inner healing pasien itu, dia sembuh, tapi kemudian memang harus meninggal. Jiwanya udah sembuh di sana, udah merdeka, sudah bebas. Nah makanya jangan didiamkan saja.
Kalau ada saudara seiman atau saudara siapapun di dalam Tuhan yang sudah sakit, karena apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di sorga, di alam roh. Apa yang kita katakan di dunia akan terjadi di alam roh. Apa yang kau ikat akan terikat di sana. Nah, kalau kita katakan sembuh di alam dunia, di dunia ini, ya di alam rohnya sembuh. Penuh sukacita, di alam rohnya sukacita. Makanya jangan malas untuk mendoakan saudara-saudara dalam Tuhan yang sudah sakit. Ajak keluarganya, ajari dia untuk mendoakan terus. Kalau anggota keluarganya ada yang sakit, jangan mengandalkan kita yang mungkin bukan anggota keluarganya, tidak bisa secara kontinu. Tapi kalau keluarganya paling tidak kan bisa kontinu, karena bersama-sama, tinggal bersama-sama. Nah itu tidak sia-sia. Jangan kecil hati, jangan malas, jangan putus asa. Apa yang kau katakan dalam doa, jadilah sembuh. Ketika saudara seiman ini memang harus meninggal, secara fisik kelihatannya masih sakit dan lemah, tapi di alam rohnya Allah dia sudah sembuh, sehat, segar, dan kuat. Nah ini prinsip. Apa yang kita katakan di alam materi terjadi di alam roh. Apa yang kita ikat di alam materi terjadi di alam roh. Apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di alam roh. Kita katakan sembuh, akan sembuh di sana. Nah ini pun saya juga punya pengalaman, Febe. Ini real dan nyata. Karena memang ya puji Tuhan, Tuhan mau bawa saya menjadi hambanya dengan kepekaan oleh Roh Kudus dalam hal-hal seperti ini. Karena Tuhan yang membuat saya bertumbuh dalam karunia-karunia Roh Kudus. Nah, jadi suatu hari memang di dalam hati saya itu ada kerinduan kepada Bapa. Ketika dalam situasi tertentu, dulu ketika masih ada Bapa, Pak Daud akan begini. Sekarang ketika nggak ada, akhirnya aku menghadapi juga tantangan, menghadapi nggak bisa seperti dulu. Misalkan saya perlu sesuatu, harus pergi ke satu tempat, Bapak dengan ringan hati ini yang sederhana yang saya saksikan ya, akan menolong saya kalau sedang tidak pergi pelayanan ke pedalaman. Dengan suka hati, berapa lama pun dia mengantar saya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menggerutu, ditungguin. Nah, itu ada saat-saat ketika saya butuh orang yang begitu, tapi sekarang tidak ada satu kerinduan. Walaupun kerinduan itu tidak membuat saya bersedih atau menggigit saya, no. Tapi ada kerinduan dengan kesan itu. Nah ini yang membuat Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami kelegaan, sukacita, dan tetap damai sejahtera dan ketemu dengan Bapa gitu. Nah bagaimana caranya? Bapa yang sudah di Firdaus tetap di Firdaus, tapi saya yang dibawa oleh Tuhan ke satu tempat. Ini terjadi pada waktu saya berdoa pagi, ngobrol dengan Tuhan. Biasa saya selalu ngobrol dengan Tuhan pagi hari, sampai aneh juga mendapatkan rema yang saya sharekan ke beberapa saudara seiman yang menginginkannya. Dan saat itulah, ini bukan mimpi ya, ini memang hal seperti itu saya sering alami dengan Tuhan. Saya melihat saya berada dalam satu ruangan, Feb. Ruangan itu saya tidak bisa ukur berapa luas, berapa tingginya, tapi bagus sekali, nyaman, dan spirit saya merasa dan berkata, indah sekali tempat ini. Dan luar biasa cemerlangnya, sepertinya tidak ada tembok tapi hanya kaca, sehingga saya bisa melihat
apa yang terjadi atau apa yang ada di luar ruangan yang luas, tidak bisa saya katakan seberapa karena begitu luas. Dan yang saya lihat di luar sana itu pun tidak kalah indahnya, Febe, dengannya apa yang ada di dalam. Wow, sampai saya berkata sendiri, aku belum pernah lihat yang pemandangan kayak begini nih. Wah, kok luar biasa nih di luar ruangan ini ya. Dan saya senang sekali menikmati, sehingga saya joy, sukacita, dan saya berglori. Artinya saya memuji-muji Tuhan. Aduh, terima kasih saya diberi kesempatan lihat hal ini. Tapi saat itu saya belum sadar saya sebetulnya ada di mana. Terus kemudian tiba-tiba di depan saya ada Bapak. Tapi Bapak yang seperti apa? Bapak yang ketika meninggal rohnya keluar dari tubuhnya. Tubuhnya dalam keadaan tergolek di atas tempat tidur karena kemunduran kekuatan dan sebagainya. Yang rambut sudah putih, tubuh sudah lebih kurus, dan tidak sesigap dahulu gerakannya yang hanya bisa tertidur. Apakah seperti itu? No. Tapi Bapak yang sehat, kuat, perkasa, dan kamu juga kenalkan dengan Bapak Gembala. Kamu juga. Nah, di mana Bapak itu dulu badannya begitu sterk, kekar, karena senang berolahraga pada waktu mudanya. Tinggi, besar, rambut masih hitam, kumis juga masih tebal dan hitam, dan memang senang tertawa kalau muji Tuhan, senang nari-nari, tidak malu di hadapan jemaat dan sebagainya. Dan di situ menjumpai saya persis di depan saya dengan tertawa lebar, ciri-ciri khas tertawanya Pak Daud. Giginya kelihatan semuanya dan mukanya cerah ceria. Saya kaget, loh, Mas Daud ada di sini. Dia tertawa. Mas Daud, apa kabar? Dia tertawa lagi. Tambah sukacita, tertawanya tambah riang. Terus saya akhirnya bilang, Mas Daud, jangan cuma tertawa saja. Please, bicara sama saya. Bicaralah sama saya. Tapi pada tetap hanya tertawa. Dan tubuhnya, wow. Saya masih ingat ketika Bapak dalam kondisi yang seperti itu. Ya, kami sudah menikah 46 tahun. Jadi sudah paham betul yang tidak ada kelemahan ataupun tidak ada hal-hal yang menyedihkan. Dari fisiknya begitu kuat, segar, bersemangat, tertawa yang lepas, dari hati yang tulus, dari hati yang penuh sukacita, dari hati yang memang sudah dipulihkan, dari hati yang penuh dengan hiburan Roh Kudus. Nah, jadi tetap hanya tertawa. Akhirnya saya sadar, oh, saya ada di kamar saya. Baru Roh Kudus menyabarkan, kamu tadi sebetulnya kemana? Kamu yang pergi ke Firdaus. Sekarang udah ketemu suamimu kan. Nah, ini juga berarti menunjukkan bahwa orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus karena hidup dalam kebenaran itu ada di Firdaus. Ini menegaskan kepada kita, jadi jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Penebusan darah Yesus mutlak, total, dan sempurna. Amin. Dan terjadi dalam hidup kita, sehingga kita layak. Begitu harus meninggal langsung diberi tempat Firdaus, belum ke sorga. Nanti kalau sudah masa penghakiman baru orang dalam Yesus Kristus dipindahkan ke sorga. Firdaus itu hampir sama dengan sorga, tapi sorga lebih tinggi lagi. Dan orang yang di luar Kristus meninggal masuk ke Hades, dan pada masa penghakiman dia masuk ke neraka. Kalau bukan surga ya neraka gitu. Nah, kemudian
Roh Kudus menegaskan kepada saya, nah kamu sudah ketemu kan? Dan dia memang sudah ada di Firdaus. Kamu tadi ke Firdaus. Oh, pantas luar biasa. Saya bisa melukiskan dengan kata-kata suasana itu. Nah, itu bukan roh orang mati Pak Daud yang menjumpai saya, tapi saya yang dibawa ke Firdaus. Dan di alam roh seperti itu tidak ada komunikasi, tidak bisa komunikasi. Tertawa iya, kita lihat ekspresinya dan sebagainya. Antara kita dengan roh orang mati tidak bisa berkomunikasi, tapi ketemu bisa. Namun peringatan, jangan kita memanggil roh orang yang sudah mati walaupun dalam Yesus Kristus. Tetap mereka akan datang menjumpai kita karena Firdaus dan surga masih terbuka sampai hari penghakiman. Begitu juga Hades dan neraka masih terbuka. Jadi mereka masih bisa keluar masuk. Nah, ini dilarang Tuhan. Kalau saya bukan memanggil Pak Daud, tapi saya dibawa oleh Roh Kudus, oleh kuasa Tuhan, tangan Tuhan untuk ke Firdaus. Saya diperlihatkan, oh Pak Daud, sukacita, tubuhnya sehat, tubuhnya segar. Ternyata ketika ada orang yang mendoakan dalam nama Yesus untuk orang Kristen yang sakit terus di dunia, nanti ketika meninggal secara fisik kelihatannya masih dalam keadaan lemah, keadaan sakit, tapi ternyata di alam roh dia sudah disembuhkan. Karena saya tidak melihat sedikit pun kekurangan dalam fisik Pak Daud, sama sekali malah tertawa lebar. Nah, mengapa? Karena dalam firman Tuhan, saya akan bacakan dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi di alam roh itu terjadi kesembuhan karena ada daun dari pohon kehidupan yang menyembuhkan kita. Ya, sebenarnya itu menunjuk kepada siapa? Kuasa Tuhan. Nah, makanya apa yang didoakan dikatakan di dunia untuk orang yang sakit akan terjadi di alam roh. Kalau kita mendoakan terus sembuh, 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 terlepas dari segala ikatan bukan dari Allah, kemudian dia meninggal, dia akan sembuh betul-betul seperti yang terjadi dengan Pak Daud. Dan dia pun kalau kita lepaskan dari ikatan bukan dari Allah, dia kemudian meninggal, dia di sana di alam roh juga sudah mengalami kemerdekaan. Terus sudah saya dibawa ke Firdaus, ketemu dengan Bapak. Bagaimana dengan kondisi saya, Feb? Oh, saya merdeka, saya senang, saya bersyukur, saya bisa. Oh, ternyata saya melihat Bapak dalam keadaan sehat, segar, kuat, bugar, tertawa. Dan dia berada di satu tempat luar biasa, yaitu Firdaus. Saya sudah melihat sendiri, saya sudah ketemu. Dan saya kemudian tidak merasa nelangsa, karena saya sekarang yang mau menolong saya, menemani saya siapa? No, saya punya penolong yang luar biasa, Bapak Surgawi Tuhan Yesus Roh Kudus dan para malaikatnya yang siap melayani saya. Serta saya melihat suami saya sudah berada di Firdaus dengan sehat, segar, dan bugar. Saya pulih dan saya merdeka. Luar biasa, sempurna. Bukan sekali lagi dalam waktu-waktu Paskah ini saya tetap ingatkan betapa hebat kuasa dan kekuatan darah Yesus untuk kita semuanya. Tanpa darah Yesus kita hancur-hancuran, karena darah itu berbicara di hadapan Allah Bapa. Siapakah Anda dan saya? Bagaimana iman Anda dan saya? Bahkan dia menjadi saksi untuk Anda dan saya di hadapan Allah Bapa. Dan dia berbicara kepada setan dan iblis bahwa orang ini sudah menjadi milik Yesus. Orang ini sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dia berhak menerima segala anugerah Allah Bapa surgawi. Sekalipun dia sakit secara fisik, nanti ketika meninggal, karena ada orang Kristen atau saudara Sima mendoakan, terjadi kesembuhan di alam roh.
Amin. Jadi sekali lagi saya tapi juga ingatkan, jangan berkomunikasi dengan roh orang yang sudah meninggal karena itu dilarang. Tapi sekali lagi juga saya tegaskan, saya bukan sengaja mengundang Pak Daud, tapi saya rohnya dibawa ke Firdaus, di mana orang percaya seperti Pak Daud, Ananda dan saya kelak ketika meninggal langsung ada di Firdaus. Amin. Sampai hari penghakiman baru kita ke surga. Apalagi kita memanggil-manggil namanya tidak perlu, karena itu akan menjadikan jalinan ikatan batin lagi. Dan akhirnya kita, kalau bukan kita yang turun ke dunia orang mati, kemudian kita seperti memanggil arwah, memanggil roh orang mati. Nah, ini dilarang oleh firman. Ketika kita ditinggalkan oleh orang sekalipun sangat mengasihi dan sangat kita kasih, sangat luar biasa orang itu, siapapun dia. Tapi sesudah dia sudah harus meninggal, kita harus dengan sukacita dan roh yang rela mengatakan goodbye. Kalau memang saudara-saudari kita itu sudah meninggal, itu sudah bagian dia dengan Tuhan. Bagian kita sekarang yang ditinggalkan, tetap bersukacita dan teruskan jalani kehidupan ini, tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan kebenaran. Amin. Suatu saat kita juga mengalami yang sama, tapi jangan takut. Kita sudah mendapat jaminan yang tepat. Amin. Dari penebusan darah Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita doakan orang-orang Kristen. Haleluya, amin, amin, amin. Yes. Kami saat ini berdoa untuk saudara-saudari kami di dalam Tuhan Yesus yang kehilangan saudara atau saudari atau orang dikasihnya. Kau tak perlu sedih kalau saudara atau saudari yang engkau kasih atau yang mengasihimu meninggalkan engkau untuk selama-lamanya. Dia tidak kemana-mana, tapi dia sudah mendapat tempat Firdaus namanya. Dan kalau dia meninggal secara fisik kondisinya seperti masih sakit, tapi di alam roh ketika memang kamu sudah mendoakannya ketika dia masih ada. Ketika sudah mati kita tak perlu mendoakannya lagi. Mendoakan untuk dia tetap sehat, segar, sembuh. Maka di alam roh terjadi kesembuhan. Amin. Saya sudah mengalami dengan suami saya sendiri, yaitu Pak Daud yang dikasih oleh Tuhan. Karena dia melayani dengan full heart, full time, segenap hatinya. Terima kasih Tuhan, kami memberkati anak-anak Allah. Mereka semua terhibur, mereka semua bersyukur, dan Tuhan selalu menepati janjinya. Haleluya. Amin. Oke. Kalau Anda mau bertanya tentang masalah ini, silahkan. Boleh kirim WhatsApp ke nomor 0895-6323-58989. Ataupun Anda mau saksikan, silakan Anda kirim WhatsApp ke nomor 0895-6323-58989. Tuhan Yesus memberkati, karena Dia adalah satu.